Tapi saya ingin mengajak dulu tidak ada sudah alternatif dalam niat gitu. Jadi karena misalnya kalau dikatakan sebagai misalnya itu adalah alternatif rumah bagi rumah susun itu seperti mengecilkan bahwa cuma rumah susun yang benar gitu. Jadi tapi saya akan mengembalikan lagi rumah itu sebenarnya hakikatnya adalah hak atas hunian layak gitu. Nextnya gitu ya. Nah jadi ini kenapa kasih sedikit muter dulu lah sebelum sampai ke pelajaran yang nextnya. Jadi ya tapi yang harus selalu pantang Anda adalah rumah itu adalah hak atas hunian layak gitu. Jadi ini yang saya minta kalian menyadari gitu ya bahwa ini hak kalian gitu. Dan ini terutama bagi kalian yang gengsi yang tentu saja hambatannya akan lebih banyak dibandingkan saya dan kamu. Next. Nah, tapi apa sih hak atas hunian layak itu? Itu bukan sekadar rumah jadi lalu gratis ya. Tapi ada hal yang dipenuhi dan bukan berarti kalian berhak atas hunian layak itu bukan berarti dikasih gratis, bukan MBP gitu kan. Nah, jadi misalnya di hak atas hunian layak itu pastikan dia keamanan mungkin, tapi bukan berarti harus juga sertifikat BPN gitu, bisa aja sertifikatnya double. Jadi nggak usah segala-gala harus percaya sama sertifikat. Saya itu gak ketutupan. Terus harus affordable ya. Affordable sederhana aja sih hitungannya, penghasilan kalian 10 juta ya jangan sampai keluar dari rumah tuh lebih dari 3 juta gitu ya. Lalu affordable tuh juga termasuk dengan jaraknya, jangan sampai kalian keluar duit jauh banget semuanya di sini kerja itu di rumah ya. Kalau itu kan kasih kata sama di kaki, tapi kan kalau cepet tadi saya kesini 130.000 bawa balik lagi tadi 250.000 itu semua saya transportasi sebulan yang di Jakarta tuh nggak sampai segitu gitu ya, nggak kebayang ya tinggal di sini. Terus yang ketiga tuh harus bisa ditinggali ya. Jadi kalau ada beneran dindingnya dindingnya akan air itu segala macam. Lalu accessibility itu bukan berarti cuma pada yang orang difabel, tapi juga bisa diakses oleh seluruh pihak apapun agamanya, rasnya dan segala macam. Nah lalu apa yang dari service, material fasilitas infrastruktur ya intinya adalah kemana-mana ya udah 15 minutes itulah. Nah lokasi gitu ya, lokasinya juga aman dan segala macam, dan pada adequacy itu mengakui segala macam untuk memenuhi gitu. Mau rumah gadang, rumah apa itu adalah bagian daripada adequacy. Nah kalau misalnya di tingkat 1 maka dia akan disebut layak gitu. Nah sebenarnya kan kita tahunya layak tuh yang cuma 30 meter persegi itu dia layak, itu enggak gitu ya. Next. Nah tapi ini sekarang saya tanya nih, tadi saya udah kasih spoiler sih 30% ini kayak semacam magic number-nya affordability nih. Nah ini juga menjadi kenapa rumah perkara itu ada, karena kami menggunakan magic number ini supaya untuk menghitung berapa kurang lebih pengeluaran yang harus kami bayar untuk sewa tanah, berapa kurang lebih nilai konstruksi, berapa kurang lebih kalau misalnya ada yang butuh uang pinjamannya itu berapa, jangan sampai lebih yang 30% tadi. Ini pengeluaran yang terkait soal pendapatan kalian. Itu kalian lebih dari 30% kan harus pilih antara bayar sekolah anak atau rumah kan. Nah ini jangan, karena lebih dari itu harus menjadi betul. Next. Nah tapi kan kenyataannya Jakarta tuh udah agak menyeramkan sih ya. Ini penghasilannya kan kayak penghasilannya Jakarta itu misalnya setahun adalah $2.265 itu banget ya. UMR PKI itu loh, PKI 12 terus ternyata harga median rumahnya itu udah hampir $100.000 gitu. Jadi affordability-nya 20 lebih kali gitu ya. Next. Nah lalu transportasi juga nggak nolong banget gitu. Ada apa ya ini? Oh belum ya? Oke. Oh itu ya bisa gitu ya. Nah yang ini studinya rujak sih. Untuk kasih tahu aja betapa kalian bahkan kalian kayak aku ini ada 10 tuh udah nggak masuk affordable lagi ya. Misalnya kalian di Jakarta Pusat, indeks harga rumahnya itu udah 7 kali lipat dari penghasilan tahunan rata-rata di hasil 10. Nah itu udah, karena begitu di atas 4 dia udah nggak affordable. Mungkin next. Nah lalu 10% dari income kalian jangan sampai kebanyakan hari ke transportasi. Nah ini 10% itu angka magicnya juga buat transportasi. Tapi kenyataannya next di Jakarta ternyata udah sepertiga gitu kalau kata Kompas ya dari survei mereka. Nah inilah yang mendasari
kenapa kami bikinnya di duku atas, dan kebetulan juga pemilik tanahnya ada yang mau gitu ya, dan sekaligus juga yang menjadi inisiator. Next. Nah ini sebenarnya keinginan lama kami ya, dari tahun 2009, sempat ada sayembaranya, namanya sayembara tanpa hadiah. Nggak dikasih hadiah, tapi ada 56 arsitek yang daftar loh, yang menang using tahun 2011 gitu ya. Lalu akhirnya kejadian lah gara-gara pandemi, pokoknya sekarang itu akibat pandemi itu jadi kejadian gitu ya. Bisa ikut cepat, KRK keluar, anggota dapet, karena semua orang pada ngapa-ngapain ya. Selama pandemi harus di rumah aja gitu, akhirnya jadilah nih 2024 konstruksi, sorry 2023 konstruksi, 2024 saya menghubungi bulan Oktober, tanpa ucap pindah bulan November, dan ini udah tahun 2. Next. Nah ini sedikit ini aja ya informasi lokasinya. Kalau MRT tahu ya gimana, ini warna merah, warna kuning, komuter, ini belum ini LRT yang warna oranye, lalu yang itu di tengah-tengah antara biru ini. Next. Nah ini kalau harapannya kita satu sih, jadi seperti ini super blok untuk TOD. Ini waktu itu perencanaannya MRT di era tahun 2017-18. Ini juga sih yang akan mempercepat pemilik tanah. Karena dia nggak mau rumah dia ditawar-tawar, kemudian kita bikin solusi sendiri gitu, yang kita percaya dari dulu gitu, kita jadikan deh ya. Next. Nah ini ya prosesnya. Sebenarnya gini ya, begitu ada gambar, jadi bersyukurlah kalian aspek. Begitu ada gambar, perspektifnya bagus, sebenarnya nggak bagus banget sih. Next. Nggak bagus banget ya, tapi begini 1 bulan udah ketemu loh. Bayangin kalau perspektifnya lebih ciamik lagi gitu ya, ini 1 bulan langsung huninya habis gitu. Jadi dia semua huni semua unit terhuni, kecuali lantai dasar yang akan jadi toko buku sekarang. Dan waktu itu ada yang keluar karena dia terpaksa beli rumah di Amerika atau di mana. Nah ini juga cuma 1 minggu. Nah jadi tapi ini ada beberapa hal yang satu mereka kita membuka. Lalu mereka percaya kita nggak bakal kabur bawa duitnya. Mereka juga orang-orang sudah percaya bahwa hunian layak itu adalah hak. Hunian layak itu kan mesti punya sertifikat BPN tadi. Dengan unit yang penting dijamin keamanannya dan ada kejadian hukum, dan tambahan lagi dua dari anggota kami adalah lawyer gitu loh, jadi semuanya kejadian hukum itu yang akhirnya membuat orang percaya. Dan yang